头塔。审判之草孩。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari serial Donghua The Great Rule episode ke-52. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara ketua Baisuan melawan Munce terjadi. Yang dalam pertarungan itu terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua dengan Munce menggunakan kekuatan dari pilar jahat. Yang singkat cerita, untungnya pertarungan itu telah berhasil dimenangkan oleh Munce yang mengalahkan ketua Baisuan. Tetapi setelah mereka mengalahkan ketua Baisuan, tiba-tiba saja mereka kedatangan orang lain yang bernama Mulongzi yang berasal dari istana Naga Demon. Berniat untuk menghabisi mereka semua, terutama Munce yang membuat Mulongzi kagum dengan Munce karena bisa mengalahkan Baisuan. Sampai-sampai Mulongzi menggunakan pedang sisik naganya yang ia katakan jika dirinya menggunakan pedang sisik naga maka ia telah bertarung dengan serius. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan antara Mulongzi melawan Munchen. Mulongzi menggunakan sedikit kekuatan dari menara jahat, dan di tengah pertarungan itu rombongan dari senior Susuan mengajak kepada mereka semua untuk membantu Munchen bertarung melawan Mulongzi. Mereka semua pun mulai bekerja sama untuk mengalahkan Mulongzi. Namun di tengah pertarungan itu Jiaoyu bertanya kepada Munchen, apakah kamu masih ingat dengan janjimu untuk bisa mendapatkan darah dari bayi Mulongzi? Dan jika Munche ingat dengan janji tersebut, maka Jiaoyu meminta kepada Munche untuk jangan sampai mati. Munche menjawab dirinya mengingat janji itu dan dirinya berjanji bahwasanya pertarungan ini tidak akan membuat dirinya tewas. Lalu Munche pun menggunakan kekuatan dari menara jahatnya kembali secara utuh, membuat tubuhnya Munche diselimuti aura-aura kegelapan kembali. Dan setelah itu Munche maju menyerang ke arah Mulongzi, tetapi Mulongzi dapat menghajar Munche balik menggunakan pedang sisik naganya. Munche pun sadar bahwasanya dirinya tidak akan bisa mengalahkan Mulongzi dengan kekuatan segini. Jadinya Munche meningkatkan kembali kekuatan dari menara jahatnya. Sedangkan Mulongzi bersiap-siap untuk menyerang Munche menggunakan tebasan dari pedang petirnya. Mereka pun saling maju satu sama lain, tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah tombak yang menghentikan serangan dari Mulongzi. Senior Susuan dan juga teman-temannya yang melihat itu pun sadar bahwasanya senjata tombak itu merupakan senjata tombak Tianlin, dan orang yang memiliki senjata itu merupakan orang nomor 1 dari akademi Baichang mereka, dan orang itu adalah senior mereka yaitu Sheng Changsheng. Setelah itu senior Sheng Changsheng menunjukkan dirinya dengan mengambil tombaknya kembali. Munche yang melihat ini pun merasa takjub dengan kedatangan dari senior Sheng Changsheng karena ia telah mengetahui bahwasanya senior Sheng Changsheng merupakan orang legendaris dari akademi Baichang mereka dan juga berada di peringkat pertama dari peringkat surgawi. Senior Sheng Changsheng menyuruh kepada semua orang untuk mundur dalam pertarungan ini biar dirinya sendiri yang bertarung melawan Mulongzi. Munche bersama teman-temannya menerima perintah itu, mereka pun dengan segera mundur dari sana. Senior Sheng Changsheng mengatakan kepada Mulongzi jika Mulongzi berniat ingin bertarung maka dirinya akan menjadi lawannya Mulongzi. Melawan seorang junior seperti rombongan Munche merupakan sesuatu hal yang memalukan. Mulongzi kesal kepada Sheng Changsheng karena Sheng Changsheng yang terlalu sombong. Bahkan para tetua dari Akademi Baichang belum tentu bisa mengalahkan dirinya, tetapi Sheng Changsheng yang masih merupakan seorang murid terlalu percaya diri untuk bisa mengalahkan dirinya. Senior Sheng Changsheng menjawab mungkin hal tersebut benar, tetapi setidaknya dirinya bisa menyelamatkan para murid dari Akademi Baichang yang berniat untuk dihabisi oleh Mulongzi.
Lalu pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi dengan mereka berdua yang beradu senjata mereka dengan Mulongzi menggunakan pedangnya sedangkan senior Shin Changseng menggunakan tombaknya. Peraduan dari kekuatan mereka sangatlah cepat dengan pergerakan mereka yang sulit untuk bisa dilihat. Dalam pertarungan tersebut Munche merasa kagum dengan kekuatan mereka berdua karena Munche sadar bahwasanya kekuatan mereka berdua berada di tahap puncak dari akademi mereka masing-masing. Tetapi dikhawatirkannya karena senior Shin Changseng ini merupakan murid terkuat dari Akademi Baichang, maka kekuatan utama dari Akademi Baichang sekarang telah terekspos. Hal ini bisa menjadi sesuatu hal yang merugikan bagi Akademi Baichang mereka karena jika kekuatan utama mereka telah ketahuan, maka pihak musuh akan memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan informasi. Mulongzi memuji kemampuan dari senior Shin Changseng karena hal ini yang ia tunggu-tunggu dari seseorang terkuat dari Akademi Baichang. Lalu Mulongzi mengeluarkan serangan dari pedang petirnya kembali yang ia lemparkan ke arah dari senior Shin Changseng. Untungnya senior Shin Changseng bisa menghentikan serangan itu menggunakan tombaknya. Tetapi dari belakang tiba-tiba saja pedangnya Mulongzi menjadi banyak dan mengarah ke tempat dari senior Shin Changseng. Untungnya senior Shin Changseng bisa melindungi dirinya sendiri menggunakan perlindungan dari perisai bunga lotus. Membuat senior Shin Changseng selamat, lalu dengan segera ia pun kembali melanjutkan pertarungan dengan menyerang ke arah Mulongzi. Pertarungan di antara mereka berdua pun kembali terjadi dengan peraduan serangan mereka kembali, yaitu peraduan dari senjata mereka masing-masing. Dan di tengah pertarungan itu, Mulongzi sadar bahwasannya dirinya telah salah meremehkan senior Shin Changseng, karena ternyata senior Shin Changseng jauh lebih kuat daripada dugaannya. Mulongzi pun berniat untuk mencari cara agar dirinya bisa kabur dari pertarungan ini. Dan di sini Mulongzi memiliki sebuah ide dengan melihat ke arah Munche. Munche yang menyadari hal tersebut pun menyuruh kepada teman-temannya untuk tetap berwaspada karena sepertinya Mulongzi berniat untuk menyerang ke arah mereka. Lanjut kepada pertarungan dari Mulongzi dan juga senior Shin Changseng, Mulongzi terpental mundur akibat serangan dari senior Shin Changseng. Tetapi sayangnya posisi dari Mulongzi sekarang tepat berada di belakang dari Munche dan juga teman-temannya. Senior Shin Changseng sadar bahwasanya Mulongzi berniat untuk menyerang para rombongannya Munche. Mulongzi pun langsung melancarkan serangannya ke arah dari rombongan Munche yang untungnya dengan segera Andra menggunakan hartanya untuk melindungi mereka semua. Untungnya berkat pelindungan dari Andra membuat mereka semua pun selamat. Tetapi sayangnya di saat itu Mulongzi berniat untuk kabur dari sana. Senior Shin Changseng pun berniat untuk mengejar ke arah dari Mulongzi. Tetapi di saat itu senior Susuan menyadari bahwasanya Munche tiba-tiba saja menghilang dari mereka. Dan ternyata Munche sendiri sedang mengejar Mulongzi sampai bisa menghentikan Mulongzi, mengatakan bahwasanya tidak mudah untuk kabur dari pertempuran ini. Mulongzi pun merasa kesal kepada Munche yang telah menggagalkan pelariannya. Dan di saat itu senior Shin Changseng juga telah sampai di tempatnya Munche untuk membantu Munche juga melawan Mulongzi. Senior Changseng juga mengatakan bahwasanya mereka berdua tidak boleh berpisah terlebih dahulu sebelum adanya pemenang dalam pertarungan mereka. Tetapi di saat itu senior Changseng juga merasakan adanya kekuatan aura negatif yang sangat pekat di tubuhnya Munchen. Senior Changseng menyuruh kepada Munchen untuk segera mundur dan beristirahat karena Munchen yang masih berada di kondisi terluka. Tetapi Munchen menolaknya karena ia tetap berniat ingin membantu senior Changseng mengalahkan Mulongzi. Tetapi Joyu tidak setuju dengan rencananya Munche karena sekarang tubuhnya Munche sebentar lagi akan hancur jika dipaksakan untuk bertarung. Munche menjawab dirinya tidak bisa membiarkan Mulongzi kabur. Jika Mulongzi sekarang bisa kabur, maka kemungkinan adanya korban dari Akademi Baichang yang akan berakhir di tangannya Mulongzi. Sebelum hal tersebut terjadi, lebih baik mereka memusnahkan Mulongzi. Lalu Munche pun maju bertarung melawan Mulongzi yang hal ini membuat senior Changseng kesal karena Munche yang keras kepala. Munche bersama Mulongzi pun kembali bertarung dan dalam pertarungan itu senior Changseng melihat bahwasanya Munche ini merupakan orang yang berbakat yang membuat senior Changseng pun mengizinkan kepada Munche untuk membantu dirinya mengalahkan Mulongzi. Dan lalu terjadilah pertarungan antara kerjasama Munche dan juga senior Changseng melawan Mulongzi yang sendirian.
Dalam pertarungan itu, Mulongzi benar-benar sangat terpojokkan oleh kekuatan antara Munche dan juga senior Chensang yang secara bersamaan menyerang dirinya. Hal ini pun sudah membuat Mulongzi sadar bahwasannya dirinya sekarang harus mencari cara agar dirinya bisa kabur. Jika tidak, maka nyawanya benar-benar akan musnah dihancurkan oleh mereka berdua. Kerjasama antara Munche dan juga senior Chensang membuat Mulongzi benar-benar terluka, dan hal ini semakin membuat Mulongzi kesal kepada mereka berdua. Munche sadar bahwasannya mereka tidak bisa mengalahkan Mulongzi dengan cara seperti ini terus. Mereka harus mempersingkat waktu dalam pertarungan ini, yang dimana Munche memiliki ide meminta kepada senior Chensang mengumpulkan kekuatannya dan mengeluarkan serangan terkuat ke arah Mulongzi, sedangkan Munche akan sendirian bertarung melawan Mulongzi untuk mengulur waktu bagi senior Chensang. Senior Chensang setuju dengan rencananya Munche. Senior Chensang meminta kepada Munche untuk berhati-hati. Setelah itu pun Munche dan juga senior Chensang mereka berdua berpisah, dan Jiayu kembali lagi memperingatkan kepada Munche bahwasannya sekarang tubuhnya Munche berada di ambang batas. Jika tetap memaksakan seperti ini, kemungkinan kematiannya Munche akan semakin besar. Munche menenangkan kepada Jiayu bahwasannya dirinya akan bisa mengalahkan Mulongzi dan dirinya tidak akan tewas dalam pertarungan ini, dan lalu Munche pun maju melawan Mulongzi. Pertarungan duel antara Munche melawan Mulongzi pun terjadi, dan di tengah pertarungan itu senior Chensang telah bersiap-siap untuk mengeluarkan serangan terkuatnya. Tetapi sayangnya di pertarungan antara Munche melawan Mulongzi, Munche tidak sempat untuk memberikan waktu kepada senior Chensang karena Mulongzi yang terlalu kuat, yang justru membuat Munche terkena serangan dari Mulongzi yang malah membuat Munche tidak tersadarkan diri, dan lalu Munche pun dilemparkan oleh Mulongzi ke bawah. Mulongzi pun berniat untuk kabur dari sana, tetapi di saat itu tiba-tiba saja naga emasnya Munche menghentikan Mulongzi. Ternyata Munche masih hidup, yang sekarang Munche telah menggunakan teknik dari pagoda agungnya. Munche pun mengeluarkan kembali serangan naga emasnya ke arah Mulongzi dengan sekarang adanya 2 naga emas. Tetapi sayangnya Mulongzi bisa menghancurkan kedua naga emasnya Munche dengan tebasan pedang naga. Munche dengan segera kembali mengembalikan 2 naga itu untuk menghentikan Mulongzi. Dan di saat yang bersamaan, senior Chensang juga telah mempersiapkan serangan terkuatnya yang disebut dengan tombak Shenpang. Dan karena Mulongzi yang terjebak di 2 naganya mirip Munche, membuat Mulongzi tidak bisa kabur dari sana, dan Mulongzi pun terkena serangan terkuatnya dari senior Chensang. Setelah pertarungan selesai, Munche pun tidak tersadarkan diri, dan beberapa hari pun telah berlalu dengan sekarang mereka telah kembali ke Akademi Beichang. Dan ternyata Munche sendiri pingsannya memakan waktu yang sangat lama sampai beberapa hari. Di saat Munche yang tidak tersadarkan diri, ternyata adanya Luoli yang selalu menemani Munche dan juga selalu merawat Munche di setiap harinya. Singkat cerita, pada akhirnya Munche pun telah tersadarkan diri, dan di sana Munche melihat adanya Luoli yang berada di tempat kediamannya, sedang tertidur di atas kursi dari ruang tamu. Munche yang mendekati Luoli membuat Luoli tersadarkan diri, dan ia pun sangat senang melihat Munche yang telah terbangun. Luoli bertanya bagaimana kabarnya Munche, tetapi Munche dengan langsung memeluk Luoli. Dan setelah mereka berdua berpelukan, Munche menjawab bahwasanya dirinya sekarang sudah baik dan tidak ada lagi luka yang membuat tubuhnya kesakitan. Luoli meminta kepada Munche untuk di lain waktu tidak lagi melakukan tindakan ceroboh untuk memaksa dirinya. Lalu Munche meminta kepada Luoli untuk kedepannya mereka berdua akan selalu membagi beban mereka masing-masing, agar mereka berdua bisa menyelesaikan masalah mereka secara bersamaan. Masalahmu adalah masalahku juga, kata Munche. Karena itu merupakan cara bagi mereka berdua untuk bisa hidup bersama di Akademi Beichang maupun di dunia Dacian. Perkataan itu membuat Luoli terharu dan mereka berdua pun saling berpelukan kembali. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan tetua Zutian yang sekarang bertemu dengan senior Changsheng. Dan dari pembicaraan mereka berdua kita mengetahui bahwasanya Mulongzi kemarin selamat dari serangannya senior Changsheng, yang artinya Mulongzi masih hidup, dan juga sudah ada pertanda bahwasanya istana Demon ataupun istana Longmo telah membangkitkan kekuatan mereka kembali.
Ketua Zutian juga meminta kepada senior Chensang untuk kedepannya selalu berhati-hati. Senior Chensang menerima saran tersebut dan tidak lama kemudian adanya Munce bersama dengan senior Susuan yang datang ke tempat mereka. Munce berterima kasih kepada senior Chensang karena telah memberikan dirinya pil kehidupan yang membuat dirinya bisa pulih dengan cepat. Dan lalu senior Susuan memberitahu kepada senior Chensang kalau sebentar lagi kompetisi pemburu akan segera dimulai. Yang dalam kompetisi itu akan adanya 3 jenderal dari penghakiman. Hal itu pun membuat senior Chensang senang karena dirinya ingin menghadapi mereka. Dan senior Chensang pun akan ikut bersama mereka untuk mengikuti kompetisi pemburu. Tetapi Munce yang mendengar itu tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kompetisi pemburu. Senior Susuan memberitahu bahwasanya kompetisi pemburu merupakan kompetisi akademi yang berlangsung setahun sekali. Dan dalam kompetisi pemburu akan selalu adanya perubahan dari daftar langit. Hal itu pun juga membuat Munce bersemangat karena dirinya juga ingin berada di puncak dari daftar langit dan dirinya juga akan ikut dalam kompetisi pemburu ini. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan Munce bersama Joyu yang sekarang sedang berlatih bersama menggunakan petir untuk membuat manik-manik petir untuk bisa meningkatkan kekuatan Munce persiapan dalam kompetisi pemburu. Dan setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua The Great Rule episode 52 dan juga season pertama telah tamat cuy. Jadi ya, sampai jumpa untuk video selanjutnya. See ya.